Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hikmatut tasyri' tentang enggak boleh masuk rumah Nabi tanpa ada undangan, tanpa ada izin, makan-makan tanpa izin enggak boleh. Dan kalau sowan kepada para istri Nabi disuruh di balik tembok atau di balik pintu, di balik hijab. Harramallahu ta'ala 'alal mu'minin dukhula baitin nabi, dukhula buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam biduni iznin. Allah Ta'ala mengharamkan atas orang-orang mukmin memasuki rumah-rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa izin. Untuk apa? Takriman li Rasulillah, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ziman li sya'ni, dan mengagungkan derajat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man'an nas wa mana'an nas, dan Allah mencegah umat manusia minal isqal, memberatkan, merepotkan ala Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un bidukhul ila buyutihi duna sabiqi da'wah, baik itu dengan cara masuk rumah-rumah Nabi tanpa ada undangan terlebih dahulu, awil muksi fihi, atau lama berdiam diri di rumah Nabi, ba'da tanawuli ta'amil walimah, setelah memperoleh makan walimah, enggak segera bubar, itu dilarang Gusti Allah. Li'anna fi dzalika isqalan, karena dalam hal itu ada unsur memberatkan, merepotkan kepada Ar-Rasulil Karim, wa iza'an lah, dan menyakiti kanjeng Nabi, wa tatafful wal isqal ala ahli dar. Nerombol itu enggak diundang walimah ikut masuk, namanya nerombol wal isqal, dan memberatkan, merepotkan kepada tuan rumah. Sungguh yang demikian itu laisa min awsafil mu'minin, bukanlah sifat orang-orang mukmin. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, benar-benar Nabi itu orang yang sangat sungkanan, sangat pemalu, ngusir enggak mungkin. Wong Nabi itu peka sekali perasaannya, tipis, enggak ingin menyinggung tapi juga gampang tersinggung, ya. Sebetulnya ya berharap di kedai pitoi ngerti tamu, tapi tamu ini yang dua belekeran. Saniki pun jam 12, oh nggih, dereng dangu. Wakana kama taqulu sayyidatu Aisyah asyadda hayaan minal azra, dan adalah Rasulullah sebagaimana diucapkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu asyadda luweh nemen apane hayaan, sifat malunya, minal azra, daripada seorang perawan, fi khidriha, dalam pingitannya. Anak perempuan perawan tenanan, mondok, enggak biasa riwariwi, enggak biasa mejang-mejeng, itu mesti peka sekali dan punya harga diri, malu. Ditanya, sampean seneng aku ora, ya ora mungkin jawab. Ya. Tapi lek wedok wis biasa ucul nang embong, ya langsung sampean parani I love you. Enggak duwe izin. Nabi itu lebih pemalu daripada perawan yang dipingit. Walam yakun min khuluqihil karim, dan tidak mungkin, tidaklah termasuk akhlaknya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yujabiha ahadan, berhadap-hadapan langsung front bima yakroh, dengan sikap yang enggak disukai. Enggak mungkin Nabi itu ngadepi wong merengut, nyentak, ya, jaga harga diri. Mahma asabahul adza, meskipun menimpa kepada Nabi al-adza piloro, sesuatu yang menyakitkan, wadoror dan mudorot. Nabi itu andai sikile kepedek bangkiakmu, ya meneng lek wong Jawa Timur matamu karo. Nabi yang meneng paling-paling elorono ngapunten suku kula wonten ngandhape bangkiak panjenengan. Ora kok mitek aku lho ora. Rasane ora. Ngapunten suku kula teng ngandhape bangkiak panjenengan. Enggak mungkin Nabi mensikapi menghadapi barang meskipun menyakitkan dengan cara yang tidak baik, yang tidak disukai. Wala min adatihi, tidak pula termasuk kebiasaan Kanjeng Nabi an ya'muru zair bil insiraf, memerintahkan tamu supaya pulang. Ora mungkin. Ya mek karo tamu ngerti ya lah, lek Nabi wis ndelok jam ngono. Ya. Mahma talal muksu, meskipun sudah lama berdiam diri tamu itu, wal baqa'u, dan lama menetap di situ, enggak kira tamune diusir. Li'anna hadza, karena hal yang demikian ini la yattafiqu, tidak sesuai ma'a khuluqid da'iyah, tidak sesuai dengan akhlaknya seorang dai, pendakwah. Pendakwah itu terus berusaha bagaimana memikat, bagaimana bisa menjadi magnet, ada jadzibiyah khuluqiyah, duwe sembrani moral, mesti begitu. Berusaha sekuat tenaga jangan sampai berucap, bersikap yang kira-kira menyakiti orang lain. Itu daiyah itu begitu. Fakaifa bi khuluqin nubuwah, seorang dai saja enggak mungkin akhlaknya begitu, bagaimana terhadap akhlak Kanjeng Nabi? Dai saja enggak mungkin Mas bersikap kasar. Repotnya saiki tabligh akbar ngamuk. Ya, tabligh akbar judule isine ngamuk. Wa ausofi sayyidil mursalin, juga sifat-sifat karakter junjungan para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Andai engkau Muhammad faddan, keras kepala, ghalidhal qalbi, keras hati, lang faddu, niscaya mereka bubar, min haulika, dari sekitarmu. Dan enggak situ dakwah. Wa kana ba'dun nas mimman lam tatahadzab akhlaquhum ba'du. Ini kalau ada lam digandeng ba'du, maknanya lama, belum. Ojo dimaknai dewi-dewi tambah bingung. Pokoknya ada lam di depan, belakang ada ba'du. Dua lafaz itu sama dengan lama. Adalah sebagian umat manusia dari golongan orang-orang yang akhlaknya belum terdidik, lam tatahadzab, belum diperbaiki. Yatahayyanuna, mereka mencari-cari waktu, ta'aman Nabi, kapan daharnya Kanjeng Nabi. Bertamu dengan Kanjeng Nabi itu ngenteni waktu kira-kira jam 1 bakda salat zuhur Nabi dahar. Bertamu jam 1, sebelum jam 1. Kalau ternyata kadung teko jam 12:30 durung mateng,
mereka pun nunggu di situ ngenteni matengi panganan. Biyen ngono kuwi. Beberapa orang yang itu karakter warisan jahiliyah. Nampani wong tamu-tamu ini gampang. Sama nandur telur atau ombong-buri omang. Ya, jejak bakar-bakar teloe maren ya. Ini ku buka YouTube ono telo hibrida super. Iku mendemi ta ora sing Lampung ngerti ora? Pengen nandur ngono kuwi. 7 bulan wah. Gede-gede dijebole nggo ora patek kuat ya. Coba sing Lampung. Pengen golek wine. Kapan-kapan nek sumur 8 bulan dijak bakar-bakar. Sing tinggi silat lho, pinggir-pinggirnya kan saya kena di tentu tapi aja ditabraki ya. Terus ono maneh pohon Garuda, obat gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang akhlaknya belum didandani, belum diperbaiki, yatahayyanuna mencari-cari waktu ta'aman Nabi, daharnya kanjeng Nabi. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk ke rumah Nabi qabla an yudrakat ta'am, sebelum makanan itu disiapkan, apa namanya, sebelum makanan itu dihidangkan. Wayaqutuna, dan mereka duduk menunggu, ngobrol nyangkruk ila an yandaj, sampai makanan itu mateng. Mari ngono semaya kulun, mari ngono mangan. Malih Nabi dahari kebagian titik. Ya. Mari mangan ini ora metu-metu. Wala yakhrujun, dan mereka enggak segera keluar. Nabi sendiri akan ngusir ya enggak mungkin sungkan. Fakanan nas bihajatin ila an yata'allamul adaba ar-rafi'ah, sehingga orang-orang itu butuh belajar tata krama luhur. Wa an yakuna indahum zauqun ijtima'i, dan hendaknya ada bagi mereka zauqun ijtima'i, rasa sosial, kesadaran sosial, tepo seliro. Lek wong Jawa iku menungso mesti duwe ati yang hidup itu ono rasa. Ya, duwe rasa. Wedhus enggak duwe rasa. Wedhus lewat tak lok ning matamu. Wedhus yang menengae jenenge wedhus. Daweh. Ya menengae wedhus, tapi lek menungso moko ning matamu, ngamuk Mas. Apa wedhus dilok ning ngono menengae menungso ngamuk? Wedhus enggak duwe rasa, enggak tersinggung. Harusnya manusia itu punya zauqun ijtimai, punya kesadaran sosial, punya rasa tepo seliro, wa syu'urun raqiq, dan rasa perasaan yang tipis, kepekaan, ya, sensi. Yamna'uhum anirtikabin naqais, yang mana adanya rasa kepekaan, tata krama sosial, itu bisa mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang aib. Wa fi'li ma yukhillu bil muru'ah, melakukan sesuatu yang bisa merusak kehormatan, merusak marwah, martabat, muru'ah. Lidzalika anzalallahu hadhil ayatil karimata, karena itulah Allah turunkan ayat-ayat yang mulia ini, ta'liman lil ummah wa irsyatan laha, guna mendidik umat dan membimbing umat. Dibimbing kemana? Ila sulukit tariqil qawim, supaya menempuh
cara hidup yang baik, yang lurus, tidak bengkak-bengkok. Ini namanya supervisi. Waqad qala Ismail ibnu Abi Hakim, hadza adabun attaballahu bihi suqala. Ayat ini adalah tata kerama yang mana dengan tata kerama ini Allah mendidik adab kepada mereka-mereka yang ndablek itu. Apa ndablek iki? Ndendeng, tambeng, sindir tok ora kenek. Contone wong kandel kupinge iku, kandel atine, ana mas-mas mara ning nggonamu, Mbak. Terus marene ngelem. Masyaallah, eco masakane. Kula cocok sangat kali bacaan mriki. Maksud iki cocok karo sampean. Cedak mulai pamit. Niki napa niki? Niki masakan niku wau. Kira jenengan cocok. Aja ngono mbile ya. Karepe gembil gawani wonge ngono lho aja dadak digawani tewene. Wa qala akhar, orang lain berkata, hadhil ayatu nazalat fis suqala. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang dendeng dablek iku. Lek mek kur dikandani karo disemoni ora mempan, ya wis harus dengan bahasa yang vulgar tok ngok kuwi. Ngandani wong ini mari mangan ndang mulih. Lagi paham. Lek dikandani bakdo niki mangke mbayai badhe tindak. Ngono tok ora ngerti. Oh badhe tindak to. Padahal karepe mbayai gek cah mari gek ndang mulih. Wa hasbuka minas suqala anna syar'a lam yahtamiluhum. Dan cukuplah tentang dablek-dableknya mereka itu. Apa bukti dableknya mereka? Syarak pun rasa-rasanya nggak mampu sabar kepada mereka, nggak mampu lagi menanggung mereka. Harusnya syariat pun kan ngomongi mereka dengan alon-alon, dengan sindiran, dengan nyemoni, dengan kinayah. Tapi ternyata ngempet ngono ra kuat. Akhirnya syariat pun harus terang-terangan. Ojo asik ngobrol kayak ndang mari-mangan kayak ndang buyar. Wala musta'nisina li hadis. Walaqad kana hunaka min ba'dil munafiqin idza'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil fi'li awil qaul. Benar-benar ada dari sebagian orang-orang munafik upaya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan maupun dengan kata-kata. Hatta qala rajul minal munafiqin, sampai-sampai seorang dari golongan munafik mengucap, hina tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salamah, ketika Rasul menikahi Ummu Salamah ba'da wafati zaujiha, setelah wafatnya suami Ummu Salamah. Nama suaminya Abu Salamah. Apa kata orang munafik? Abu Salamah mati, Ummu Salamah iddahnya habis, dilamar Kanjeng Nabi. Jare wong munafik iku sakjane sing dungakne Abu Salamah ndang mati ya Muhammad dhewe. Jaim tok ae. Koyok-koyok Abu Salamah wafat terus susah-susah apa? Malah kira-kira alhamdulillah Abu Salamah mati. Aku sing nerusne bojone. Ngeriti ke wong munafik iki saenake dhewe. Ma balu Muhammadin yatazawwaju nisa'ana. Ngapain Muhammad kok menikahi perempuan-perempuan kami? Wallahi law qad mata
Apa ini? La ajalna apa? Wallahi demi Allah, lauqad mata andai Nabi benar-benar telah mati, la ajalna siham, pasti kami puter apa ini? Di kopiok apa jenenge? Le arisane undi, pasti kami putar undian alani saya atas istri Nabi. Diteno oleh Muhammad mati, bojone akeh, langsung tak bagi di antara kami, tak undi. Aisyah anak sapa ayo diundi, Hafsah anak sapa ayo diundi. Jadi munafik engko lek Nabi mati, jandane sing akeh gak ayo didumai. Tapi carane ngedum diundi, diputer, dikopiok. Ajalnya itu dari fi'il madhi ajala, yujilu, jauhlah, muter, ya. Ikut wazan af'ala yuf'ilu, ajala yujilu, ajalna. Kami putar apa? Undian. Yuridu dia maksudkan iktasamnahunna, kami bagi para istri Nabi bil Qur'an dengan cara diundi. Fanazalat hadil ayatu, maka turunlah ayat ini fi'ata tentang ini. Enggak boleh menikahi mantan istrinya Kanjeng Nabi setelah Nabi wafat. Faharramallahu nikaha azwajihi min ba'di. Allah haramkan menikahi istri-istri Nabi setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Wa ja'ala lahunna hukmal ummahat. Allah jadikan buat para istri Nabi itu hukum seperti ibu sendiri. Kalau haram menikahi ibu sendiri, haram juga menikahi istrinya Kanjeng Nabi. Kenapa? Tatiban, untuk melegakan li khatirihi syarif, hatinya Kanjeng Nabi yang mulia. Wa hadza min khasaisihi, yang demikian ini bagian dari keistimewaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamyizan, guna mengistimewakan, li syarafi, kemuliaan Nabi, wa tambihan, guna mengingatkan, ala martabati, atas martabat derajatnya Kanjeng Nabi. Wa ma kana lil mu'minin an yu'dhiyahu, tiadalah pantas bagi orang mukmin menyakiti Kanjeng Nabi fi nafsih, baik menyangkut dirinya Nabi, au ahli, atau keluarganya Kanjeng Nabi. Nabi benar-benar enggak boleh disenggol, baik Nabi sendiri atau keluarganya. Li'annahu, karena Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam abun lil mu'minin, seakan Nabi itu bapaknya orang mukmin, dan semua orang mukmin itu bersaudara, bapaknya satu. Siapa? Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah. Wong mukmin bersaudara, dulur kabeh. Sapa bapake? Kanjeng Nabi. Kalau Nabi seakan bapaknya orang mukmin, maka istri Nabi seakan ibu bagi orang-orang mukmin. Jangan kau sakiti. Wahal yaliqu bil insan, adakah pantas bagi manusia? Kalau dulu pantas itu layak, dari kata-kata laqo yaliqu, layak, ya. Lalu kira-kira ada 15 atau 20 tahunan ke belakang ini, Jawa Pos macam-macam mulai kalau sekarang menviralkannya, bukan layak tapi laik, nggak laik. Isim fa'ilnya laqo yaliqu fahuwa laik, mempopulerkan laik. Kalau dulu layak, enak layak apa enak laik? Tidak layak, tidak laik. Wal adakah yaliku pantas bil insan bagi manusia an yatazawwaja menikahi imra'at abih, istri bapaknya?
Tentu enggak pantas. Wahya umum, sedangkan dia seakan jadi ibunya. Binasil Quran, berdasar nas Al-Quran. Wa sadaqallah wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. Tiada pantas bagimu menyakiti Rasulullah, tiada pantas pula kamu menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal abadan selamanya. Sungguh yang demikian itu adalah dosa besar menurut Gusti Allah. Al-muhadaratus sadisata asyrata. Kalau menurut saya itu sebetulnya asyrata. Kalau muhadarah kan muannas, ya, rungokno. Kalau muannas itu ihda asyrata, isnata asyrata, salasa asyrata, arba'a asyrata muannas ini sampai tis'a asyrata. Kalau mudzakkar 11 laki-laki sampai 19 laki-laki. Apa? Ahada asyara rajulan, isna asyara rajulan, salasata asyara rajulan, khamsata asyara rajulan, 11 tis'ata asyara rajulan. Yang bilangan apa? Satuannya salasah, arba'ah, khamsah, sittah sampai tis'ah, itu kebalikan yang dihitung. Yang dihitung laki-laki pakai khamsata. Sementara asyronya kebalikan yang satuan. Kalau satuannya pakai khamsata, ini pakai asyar. Kalau satuannya pakai khamsah, ini pakai asyrota. Sehingga 15 perempuan, khamsa asyrota imra'atan. 15 laki-laki, khamsata asyara rajulan. Al-muhadarah apa ini? Mu'annas. Lalu al-muhadaratus sadisah wis bener karena naat dari apa tadi? Muhadarah. Nah, gandengannya asyrota mestinya. Andai 15 perkuliahan itu khamsa asyrata muhadaratan. 16 perkuliahan sitta asyrata muhadaratan. 15 pelajaran khamsata asyara darsan. 16 pelajaran sittata asyara darsan. Pelajaran yang ke-16 ad-darsu as-sadisa asyar. 16 pelajaran sittata asyara darsan asyara. Kalau pelajaran ke-16 ad-darsu as-sadisa asyar, bukan asyrota. 16 perkuliahan sittata asyara sitta asyrota muhadaratan. Asyrota ya, sitta asyrota muhadaratan. Nah sekarang muhadarah yang ke-16 al-muhadarah as-sadisata asyrota. Ya, ngerti? Harusnya begitu. As-salatu ala Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraknya gerakan solawat di mana-mana itu baik. Tapi kalau nggak dibarengi ilmu, salah paham, suudzon dengan yang lain. Orang pondokan ngaji, itu di samping ngaji ajaran Kanjeng Nabi, juga banyak bersolawat. Nah kadang-kadang seneng solawatan, rasa seneng ngaji, solawatan, nera gelem ngaji. Alasannya solawat itu yang terbaik. Padahal kalau saya ngaji Mukhtarul Ahadis misalnya, sekali ngaji 100 hadis, itu minimal 100 solawat, bisa lebih. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam,
anhu sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadis sitok selawate ping 3 bareng. Nek kalau hadis 1 selawat ping 300 dikira enggak tukang maca selawat. Aja ngono, Mas. Ya. Monggo seneng selawatan. Tapi bahwa ilmu harus dijaga. Biar mereka yang di dinia, yang di TPQ, yang di madrasah, biar tetap istiqomah di situ. Lah mereka yang ujul neng dalan, gak gelem ngaji gak opo, monggo diajak kumpul dikiran sholawatan. Ojo kok sing wis ning dinia diobrak-obrak kon tutup dinia kon melok sholawatan dengan dalih alasane kamu gak cinta Nabi, gak seneng sholawatan. Prosomu sing sholawatan kontok dah. Wong ngaji ning pondoke bolak-balik sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolak-balik gitu dah. Wong ahli ngaji otomatis ahli maca selawat tapi ra krasa kan. Ya. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sungguh Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalamlah kamu kepada Nabi tasliman, dengan benar-benar membaca salam. Kalimat ini ada hadzf, ada kalimat yang dibuang. Kalau di situ ada sallu alaihi, sebetulnya salimu pun ya ada kalimat sallimu alaihi. Ya, sama orang oleh. Kalau sholawat kepada Nabi alaihi, tapi kalau salam bebas kepada siapapun. Moro-moro gembil alaihi salam, ya ora kena ngawur. Alasan yang kene ra disebut alaihi. Wis disebut di depan, di belakang enggak disebut, itu sama saja. Maknanya sallu alaihi wasallimu alaihi. Lalu yang di belakang ditambahi masdar takkid tasliman. Sejatinya yang depan pun ya ada masdar takkid, sallu alaihi salatan wasallimu alaihi tasliman, sama. Ini namanya hadzf. Wasarabi lataqikumul harra wasarabi lataqikum ba'sakum. Allah ciptakan baju untuk melindungi kamu dari panas. Apa fungsi baju hanya melindungi panas? Enggak melindungi dari dingin? Wong ospek Mas kelambine kandel-kandel. Ya. Ini digawe tipis melindungi sumuk. Kono kandel-kandel melindungi adem. Dedek sampean iku kelambi kandel bid'ah. Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kelambi tipis melindungi panas sumuk. Taqikumul harra. Enggak ada ayat Quran taqikumul barda, enggak ada. Kon ra tau belajar balaghah. Ini hadzf. Ya, kenapa hadzf dibuang? Lil ilmi bih. Karena sudah maklum. Orang pada tahu bahwa fungsi baju itu meskipun yang disebut Quran hanya melindungi kamu dari panas, tapi juga melindungi kamu dari dingin. Ada kalimat yang dibuang. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Termasuk ngarani Kanjeng Nabi itu enggak patek ngalim nahwu sorob. Kalah karo mbahku. Makanya Nabi itu belajar nahwunya kepada mbahku. Wah, iki nyinggung sak polo-polan iki Mas. Cara nek wong ini kena dikamplengi. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknati mereka baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya dilaknati,
wa a'adda lahum adzaban muhina. Allah persiapkan buat mereka azab yang membuat hina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, sedang orang-orang yang menyakiti mukminin mukminat, sesama mukmin apa? Orang ajam kayak binatang. Orang ajam yang non Arab kayak kon pribumi orang pesek-pesek ini. Ini wong ngene-ngene wis kayak kewan. Wah, itu menyakiti. Kalau yang dianggap kayak kewan itu saya gembil mungkin kan teman-teman. Nah, tapi wong ajam ono Syekhona Khalil, ono Mbah Hasyim As'ari, ono Mbah Wahab, ono Mbah Bisri, ono Gus Dur, ono Yai Hamid Pasuruan. Lha mosok ngono-ngono diarani kayak kewan. Wah. Enggak terima itu. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah, laki perempuan, bighairi maktasabu, dengan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu, maka benar-benar mereka telah menanggung buhtanan, kedustaan, fitnah itu, wa isman, dan dosa, mubinan yang nyata. At-tahlilu lafzi, penjabaran lafaz, penjabaran makna bahasa. Yusalluna, fi'il madinya shalla, mudhari'nya yusalli, masdarnya salatan. As-salatu fil lughah maknaha ad-du'a wal istighfar. Salat dalam bahasa maknanya berdoa dan beristighfar. Mana contohnya? Wa minhu, di antara makna doa, qauluhu, firman Allah, wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa sholli, doakan olehmu Muhammad, alaihim, kepada mereka yang telah bayar zakat itu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sungguh doamu itu membuat tenang hati mereka. Apa maknanya wasolli? Apa? Doakan. Ojo dimaknai Muhammad, bersolawatlah kamu kepada mereka yang telah bayar zakat. Atau wasolli dimaknai solatono. Muhammad solatono wong sing bayar zakat. Hari bayar zakat kon ngatek ngarepe solati, sholli ala hadzal mayyit. Sholli di sini bukan nyolati, juga bukan bersolawat. Apa maknanya? Doakan mereka. Maksudnya ud'u lahum bil maghfirah war rahmah. Doakan bagi mereka yang telah bayar zakat supaya mendapat ampunan dan rahmat. Qala al-A'sha, alaiki mislalladzi sallaiti faghtamidi nauman fa inna lin jambil mar'i matja'a. Alaiki mislalladzi sallaiti faghtamidi nauman fa inna li jambil mar'i matja'a. Alaiki, tetaplah kamu ini mitluai. Aliki adalah akan mendapat kepadamu mithlul ladzi shallaiti, seperti sesuatu doa yang kau doakan. Zaman akan mendapat sesuatu sesuai, seimbang, setara dengan doa yang kamu baca untuk saya. Faktamidi, maka pejamkan matamu, nauman, untuk tidur. Wis turwo. Fa inna li jambil mar'i, sungguh adalah hak bagi tubuh seseorang, madja'a, untuk ditidurkan. Maksudnya laki minat doa mislu ma ta'autal.
lagi adalah buat engkau doa mithlu ma ta'auti, seperti doa yang kau baca li kepada saya bi dengan ma. Intinya zaman akan mendapat doa dari saya seperti kamu mendoakan saya. Sholat bimana apa? Sholaiti doa. Wasummiyat as-sholatul mafruḍah sholatan. Terus musola ruang sholat. Itu di barat juga diterjemah dengan praying room, ruang doa itu aja. Ya. Asli ini terjemah dari musola, ruang untuk sholat. Memang kalau di bandara Taiwan, bandara Jepang, di bandara Hong Kong, jangan bermimpi nyari masjid, ya ketemu. Nanya petugas, ya. Dari musola, ya ketemu. Biar room, tapi yang di rumah sajadah yang memakai muslim. Di kampus Macung ini milik Cina, muslimnya hanya 30%, non muslimnya 70%. Toh muslim juga diberi tempat untuk sholat, sak kelas begitu. Judulnya bukan musola ngawur milik orang Kristen kok musola. Apa judulnya? Praying room atau kadang prayer. Jadi judul prayer room, ya ruang untuk wong sing ndonga, jadi turu ning kono. Bukan ruang doa, ruang untuk orang yang berdoa. Gitu ya. Wasumiyatu salatul mafruḍah salatan, salat wajib dinamakan salat. Kenapa lima fiha? Karena sesuatu yang ada di dalamnya minat doa mengandung doa, wal istighfar mengandung bacaan istighfar. Wa ta'ti salatu bimakna rahmah, lafaz salat juga dengan makna rahmah. Wa minhu diantaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, rahmatilah keluarga Abi Aufa. Masuk Nabi bersolawat pada Ali Abi Aufa orang. Ini maknanya semoga Allah merahmati. Qala al-Azhari hiya bimakna rahmah. Lafaz as-salat dengan makna ar-rahmah. Ay maksudnya irham ala Abi Aufa. Rahmatilah keluarga Abi Aufa. Wa qala syair Shalla ala izzatir rahmani wa ibnatiha Laila wa shalla ala jaratiha ukhoru atau ukhoro. Sholat, ojo dimaknakan sholati, menyayangi, merahmati. Ala izzati rahmani wa ibnatiha. Mungkin nama orangnya. Mengkasih sayangi kepada Izzatur Rahman dan putrinya. Siapa yang mengkasih sayangi? Laila, seorang perempuan namanya Laila. Wassalam menyayangi pula ala jarotia tetangga-tetangganya, al-ukhoru wanita-wanita yang lain. Qala Ibnu Abbas arada anallaha yarhamuhu, bahwa Allah itu merahmatinya. Wal malaikatu yad'una lahu wa yubarrikunahu, dan malaikat mendoakannya juga mendoakan barokah untuknya. Wa qala Abul Aliyah salatullah sana'uhu alaihi, Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji-muji kanjeng Nabi. Di mana memujinya? Indal malaikah, di hadapan para
malaikat. Yang dimaksud Allah bersalawat pada Nabi, itu Allah merahmati kanjeng Nabi. Malaikat bersalawat pada Nabi, maknanya malaikat mendoakan kanjeng Nabi. Wa sholatuhum du'a'uhum lahu. Salawat malaikat berarti mereka mendoakan kanjeng Nabi. Yusalluna ala Nabi. Qala al-Jauhari, wan Nabi, Nabi itu siapa? Al-mukhbir anillah. Seorang Rasul yang menyampaikan kabar dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu amba'a anhu, karena kanjeng Nabi menyampaikan kabar dari Gusti Allah. Wa jam'uhu anbiya, Nabi yang ini jamaknya anbiya. Wa fin nihayah yajuzu fihi tahqiqul hamzi wa takhfifuh. Dalam membaca anbiya itu boleh menyatakan hamzah anbiya wa takhfifuh, dan boleh membaca ringan hamzahnya anbiya. Wong Jawa kalau mitoni kandungan bayi umur 7 bulan moco ambiyo. Ambiya itu terjemahan surat Yusuf. Menyebutnya bukan ambiya tapi ambiyo, ambiya. Ya, membaca ambiya hamzahnya dinyatakan boleh, ambiya boleh dibaca ringan gimana? Anbiya. Terus Nabi itu karena dari lafaz naba, maknanya berita, naba ada hamzahnya. Maka ketika ingin menjamakkan lafaz Nabi itu dijamakkan dengan anbiya. Kenapa ada hamzahnya? Aslinya ada hamzah naba. Makanya karena masdarnya naba, membahasakan Nabi itu nabiyun atau nabiun. Kalau nabiun itu bisa dari nabak tapi terus diiklal hamzahnya jadi ya, jadi nabiyun. Kalau nabaun jadi nabiun ya tanpa diiklal kayak begitu. Boleh nabiun, boleh nabiyun. Dan meskipun nabiyun karena asalnya nabaun, maka jamaknya apa? Anbiya, ada hamzahnya. Paham ya? Ada juga yang mengatakan nabiyun itu masdar dari nubuwah. Nubuwah, kenabian. Bukan naba tapi nubuwah. Nah, karena masdarnya nubuwah, isim sifat atau fa'ilnya nabiyun, bukan nabiun. Terus jamaknya yang tanpa hamzah, anbiya. Ya, sing penting kudu ngerti kabeh ben ora kaku. Anbiya boleh, anbiya boleh, nabiyun boleh. Nabiyun itu dari masdar nubuwah, terus nabiun dari masdar nabaun, menyampaikan naba, menyampaikan berita dari Gusti Allah. Qala Sibawayh Al-Fatihah.